Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidi Ambarsari. Saya dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Jurusan Ilmu Komunikasi kelas E2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup sosiologi komunikasi. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian sosiologi. Sosiologi dari bahasa Latin yaitu socius dan logos. Socius yang artinya kawan dan logos yang artinya ilmu. Sosiologi merupakan pengetahuan tentang pertemanan atau perkawanan. Sosiologi juga diartikan sebagai pengetahuan tentang hidup bermasyarakat atau hubungan antar masyarakat. Istilah sosiologi pertama kali dikemukakan oleh Auguste Comte. Selanjutnya yang kedua yaitu sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi memiliki pengertian yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang komunikasi yang ditinjau dari segi kemasyarakatan atau sosiologisnya. Pengertian sosiologi komunikasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Surjono Sukanto. Sosiologi komunikasi merupakan kekhususan sosiologi mempelajari interaksi sosial. Interaksi sosial yang merujuk pada suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling pengaruh dan mempengaruhi antara individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Juga memiliki kaitan dengan public speaking, yaitu bagaimana cara seseorang berbicara kepada publik. Menurut Erving Goffman, sosiologi komunikasi adalah suatu cabang ilmu sosiologi yang khusus memberikan pengetahuan tentang cara berkomunikasi dalam masyarakat. Cara ini diharapkan dapat menopang dan menghindari bentuk gejala sosial yang bersifat negatif. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup sosiologi komunikasi. Ruang lingkup sosiologi komunikasi berbeda dengan objek sosiologi pada umumnya. Lingkupnya berupa individu, kelompok, masyarakat, dunia, dan segala interaksinya. Ruang lingkup sosiologi komunikasi yaitu yang pertama, telematika dan realitas. Yang kedua, efek media. Yang ketiga, norma sosial baru. Yang keempat, yaitu cyber community. Yang kelima, perubahan sosial dan komunikasi. Yang keenam, hukum bisnis media. Materi yang pertama yaitu telematika dan realitas. Segala interaksi itu dapat berupa telematika dan realitasnya, yang menyangkut pada persoalan komunikasi, media, dan konvergensi yang ditimbulkan. Perkembangan objek ini sangat mempengaruhi perkembangan media massa yang berpengaruh pada masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu efek media. Efek media ini merupakan kehidupan masyarakat yang mengubah pola hidup masyarakat. Pada awalnya bersifat agraris dan kemudian berubah menjadi kota. Pertumbuhan urbanisme inilah yang merupakan salah satu dampak dari efek media massa yang bersifat modern. Selanjutnya yaitu norma sosial baru. Di dalam efek media massa, masyarakat akan mengalami pola hidup yang mulai bergeser karena dampak dari teknologi yang semakin maju, sehingga masyarakat mengalami pergeseran norma-norma sosial yang menjadi norma-norma baru yang secara tidak langsung akan berlaku. Perilaku masyarakat, terutama yang menjadi sasaran, adalah perilaku dari komunikator yang mencakup tentang peran dan nilai komunikasi yang dilakukan. Selanjutnya yaitu perubahan sosial dan komunikasi. Perubahan pada masyarakat akan semakin terasa ketika yang jauh semakin dekat dan yang dekat semakin terasa jauh. Masyarakat yang berdampingan pun akan terasa jauh karena budaya tegur sapa akan tergantikan oleh sosial media.
bukan secara langsung dengan tetangga. Yang terakhir yaitu hukum bisnis media. Hingga terjadilah munculnya hukum atau undang-undang IT, seperti halnya muncul undang-undang IT hari ini sebagai contoh suatu norma-norma baru yang muncul akibat efek dari media massa. Bungin mengatakan bahwa terdapat 4 konsep sekaligus ruang lingkup dalam sosiologi komunikasi. Yang pertama yaitu sosiologi yang mempelajari hubungan antara individu sebagai makhluk sosial dengan segala aktivitas dan gejala sosial yang dapat menimbulkan perubahan sosial. Yang kedua yaitu masyarakat terdiri dari kumpulan individu hidup berdampingan dalam satu wilayah dan terikat oleh norma-norma yang berlaku. Yang ketiga yaitu komunikasi merupakan suatu media sebagai penyampaian pesan. Dalam komunikasi memiliki beberapa unsur. Yang pertama, komunikan, pesan, media, dan efek dari pesan tersebut. Yang keempat yaitu media informasi yang merupakan alat untuk berkomunikasi. Media informasi ini dapat berupa online maupun media cetak ataupun naluri yang dari mulut ke mulut. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang pengertian dan ruang lingkup sosiologi komunikasi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.